Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji bersama, mempelajari ayat-ayat Allah dan pesan-pesan Nabi terkait dengan kenali diri, temukan tujuan hidup. Barangkali perlu kita menengok kembali ke dalam diri kita bahwa siapa diri kita sebenarnya. Ada ungkapan yang sering kita dengar, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia pasti mengenal Tuhannya. Jadi tidak mungkin kita bisa mengenal Allah kalau pintu masuknya mengenal diri sendiri kita saja kita tidak tahu. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah? Untuk memahami diri kita sendiri, kita tidak bisa memahami tentang siapa diri kita, dari mana kita, dan akan kemana. Kalau kita buka ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 28, Allah katakan itu ada 5 fase perjalanan manusia kita semua ini, hadirin sekalian, itu menjadi manusia. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ayat ini menjelaskan ada 5 fase perjalanan hidup kita. Yang pertama itu adalah kuntum amwata. Sebelumnya kita tidak ada. Lalu Allah menjadikan fa'ahyakum. Lalu Allah meniupkan ruh ke dalam jiwa kita di usia 4 bulan itu, sehingga kita masuk kemudian fase dunia. Lalu Allah katakan summa yumitukum. Lalu Allah kembali mengakhiri hidup kita. Kita meninggal, hadirin sekalian. Tapi setelah meninggal Allah katakan summa yuhyikum. Jadi setelah mati itu masuk ke alam kubur, Allah katakan summa yuhyikum, kemudian Allah kembali membangkitkan, menghidupkan manusia dari alam kubur. Lalu fase yang kelima, summa ilaihi turja'un, lalu kita kemudian dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Disitulah manusia akan mempertanggungjawabkan segala apa yang menjadi perjalanan hidupnya. Jadi kalau puncak perjalanan akhir kita sebagai manusia itu adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa kita semua asalnya dari sana, kemudian rajiun wa ilaihi turja'un, kita kemudian akan kembali kepada pencipta yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitulah fase perjalanan hidup kita, 5 fase itu Allah katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan hidup dan mati. Kenapa Allah menciptakan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hanya ingin melihat siapa yang paling baik amalannya, siapa yang paling baik pengabdian dalam hidupnya. Jadi sebenarnya puncak perjalanan hidup kita semua hanya satu yang ingin dilihat oleh Allah, seberapa baik pengabdian hidup kita. Nah itulah kemudian hadirin sekalian, Allah itu memberikan potensi di dalam diri kita. Kita diciptakan, misalkan Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa kita manusia ini kita diciptakan ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Paling sempurna ini Allah bukan menciptakan karena bentuk fisik manusia, bukan karena faktor itu. Tetapi Allah memberikan 2 hal bagi kita, yaitu akal kita, akal pikiran, sehingga akal inilah yang mampu mencerna mana yang baik, mana yang bisa dilakukan, mana yang pantas atau tidak. Itu tidak dialami oleh hewan atau binatang. Yang kedua, kenapa manusia kemudian sempurna bagi Allah itu? Karena Allah memberikan hati kepada manusia.
Hatilah yang bisa ada rasa empati kita. Hati inilah yang kemudian bisa sedih. Hati inilah yang kemudian ada rasa cinta, ada rasa peduli, dan seterusnya. Dan hadirin sekalian, itulah yang kemudian kenapa Allah memberikan balasan kebaikan, keburukan, ada azab neraka, ada surga, ada pahala, ada akibat dari apa yang dilakukan oleh manusia. Itu yang bertanggung jawab bukan manusianya, tetapi akal dan hatinya lah yang bertanggung jawab. Karena itu, walaupun Allah memuliakan manusia bahwa kita semua adalah ahsani taqwim, manusia yang paling sempurna, tapi Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu meletakkan dua hal potensi di dalam diri kita, hadirin sekalian. Ada potensi fujur, keburukan di dalam diri kita, tapi di saat yang sama ada wa taqwaha, Allah meletakkan nilai-nilai kebaikan di dalam diri kita. Nah, inilah yang perlu kita lihat, mana potensi baik dalam diri kita, mana potensi buruk di dalam diri kita. Kalau kita lihat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ada 4 sifat buruk di dalam diri manusia, dan mungkin, sangat mungkin kita semua merasakan hal itu. Yang pertama, hadirin, ada yang disebut dengan sifatur rububiyah. Sifatur rububiyah itu adalah dalam diri manusia banyak sekali kesombongan. Dalam diri manusia kadang ada rasa angkuh. Dalam diri manusia ada gila hormat, ingin dipuji, ingin diistimewakan, dan sebagainya. Iblis itu, hadirin, itu adalah hamba yang patuh dan tunduk kepada Allah. Tapi kenapa kemudian Allah kemudian mengutuk dia, iblis itu, karena persoalan yang mengatakan ana khairum minhu, saya itu lebih baik daripada Nabi Adam. Iblis tidak mengakui keberadaan Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Dan ini adalah sifat rububiyah, sifat keangkuhan, kesombongan yang menjangkiti manusia. Jadi kadang-kadang, Pak, mungkin karena status sosial kita lebih baik dibanding orang lain, sehingga kita ingin selalu dihargai, disanjung, dan dipuji. Barangkali mungkin kita pimpinan, lalu kita seolah-olah memposisikan diri sebagai pimpinan, tidak memanusiakan orang karena dia adalah bawahan kita. Itu adalah sifat rububiyah dalam diri manusia. Kenapa kemudian dalam Islam ada prinsip tawadu, ada rendah hati? Itu salah satu cara Allah mengikis sifat-sifat kesombongan, keangkuhan di dalam diri manusia. Nabi, hadirin sekalian, itu kan sahabat begitu cinta kepada Nabi. Di gurun pasir, di padang pasir, Nabi berjalan dengan sahabatnya. Di terik panasnya matahari, sahabat ini tidak ingin melihat Rasulullah SAW kepanasan. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Para sahabat berinisiatif mengambil surbannya untuk dijadikan pelindung di atas kepala Nabi agar Nabi tidak terkena sengat matahari. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak mau hal itu diperlakukan istimewa oleh para sahabat. Prinsip apa yang diajarkan Nabi kepada kita? Salah satu alasannya bahwa Nabi mengajarkan konsep kesetaraan, kerendahan hati kepada sahabatnya. Padahal sahabatnya biasa aja itu. Yang kedua, hadirin, oleh karena itu Imam Ali bin Abi Thalib misalkan katakan, jika kamu ingin menguji karakter seseorang, hormatilah dia. Kalau kita ingin melihat karakter asli seseorang, hormatilah dia. Jika dia memiliki karakter yang baik, maka dia akan membalas dengan penghormatan yang sama. Tapi kalau dia memiliki karakter buruk, dia akan merasa dirinya paling benar, paling baik dari semua orang-orang di sekitarnya karena terbiasa mendapatkan penghormatan. Hadirin sekalian, sifat yang pertama adalah sifat rububiyah. Yang kedua dalam diri kita sebagai manusia adalah as-sifatu syaitaniyah. Karakter syaitan di dalam diri kita. Apa karakter syaitan dalam diri kita? Ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu selalu mendorong manusia pada keburukan, menjauhi kebaikan, mendekati keburukan. Itulah sebabnya circle kita,
lingkungan kita, dengan siapa kita ngopi, dengan siapa kita nongkrong, dengan siapa kita bestian, kata orang sekarang, itu akan sangat menentukan pola pikir dan sikap kita. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah katakan, kalau dirimu tidak disibukkan pada hal-hal yang baik, kalau diri kita kesempatan yang diberikan Allah kita tidak disibukkan kepada kebaikan, istaghalat kabil batil, maka dirimu pasti akan menyibukkan pada hal-hal yang buruk, yang sia-sia, kepada dosa. Kenapa perlu membiasakan hal-hal yang baik? Karena menurut Nabi, yamutul mar'u ala ma'asya alai. Orang itu akan meninggal, Pak. Mengakhiri nyawa hidupnya ketika dicabut oleh malaikat, itu sangat bergantung kepada apa yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kalau orang terbiasa berbuat baik, kalau orang terbiasa omongannya santun, kalau orang terbiasa berucap dengan baik dalam kehidupan sehari-harinya, maka sangat mungkin itulah pantulan yang akan menjadi akhir perjalanan hidupnya. Jadi hidup seseorang itu akan berakhir sangat ditentukan apa yang menjadi kebiasaannya sehari-hari. Itu adalah sifatul syaitan ya. Hadirin sekalian, yang ketiga adalah sifatul bahimiyah, karakter kebinatangan di dalam diri kita. Apa karakter kebinatangan dalam diri kita? Itu ada kecenderungan urusan syahwat dan kebutuhan biologis. Manusia itu rakus, manusia itu ambisi, manusia itu kadang merampas, manusia itu kadang mengambil hak orang dan sebagainya. Karakter itu yang diajarkan di dalam Islam. Mengapa kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, ada ajaran kurban yang seminggu yang lalu kita laksanakan sebagai bentuk perayaan? Kenapa? Salah satunya adalah mengikis segala sifat ego, sifat rakus di dalam diri manusia. Mengapa di dalam Islam itu ada zakat, ada sedekah? Kita peduli terhadap sesama manusia dengan harta yang diberikan Allah, rezeki yang diberikan Allah kepada kita, lalu itu dikeluarkan sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Itu adalah cara Allah untuk mengikis sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika 3 kali bermimpi ingin diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Itu anaknya sekitar 13 tahun, Pak. Dan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar menikah itu puluhan tahun, baru lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan, puluhan tahun, di usia Nabi Ibrahim 86 tahun baru lahir Nabi Ismail alaihissalam. Secara psikologi, Nabi Ibrahim itu lama menanti sesuatu yang diharapkan dalam hidupnya. Tetapi tidak lama kemudian 13 tahun, anak di mana di situ masa-masa kita gemes dengan anak kita, pertumbuhannya, lalu Allah memberikan ujian untuk menyembelih anaknya. Walaupun sebenarnya keliru ucapan yang selalu mengatakan, andaikan tidak diganti dengan seekor binatang maka akan disembelihlah Nabi Ismail. Tidak mungkin. Karena tidak mungkin ajaran Islam atau agama apapun yang membolehkan, yang membenarkan meneteskan darah manusia. Itu hanya bentuk ujian kepada Nabi Ibrahim dalam hidup, bahwa apa yang paling kita cintai dalam hidup itu pasti akan diambil oleh Allah. Jadi sebenarnya ujian itu ada 2 pada diri manusia. Yang pertama, ujian apa yang kita harapkan itu belum kita dapatkan. Karir misalkan, kita sudah berdoa, berusaha, tapi tak kunjung kita dapatkan karir itu. Itu adalah ujian. Yang kedua adalah kita diuji dengan sesuatu apa yang paling kita cintai dalam hidup itu. Dan itu pasti semua merasakan. Istri kita, anak kita, orang tua kita yang sangat kita sayangi dalam hidup, suatu waktulah yang akan menentukan kita akan berpisah dengan mereka. Makanya Nabi katakan, cintailah sesuatu sekadarnya saja dan bencilah sekadarnya saja. Jadi sifat karakter yang ketiga adalah sifatul bahimiyah, karakter yang
ambisi, rakus, ingin menang sendiri dan sebagainya. Sehingga Allah membuat syariat potensi fujur baik itu dengan cara apa? Bersedekahlah, berkurbanlah, keluarkanlah zakatmu, pedulilah terhadap sesama manusia dan sebagainya. Hadirin sekalian, yang keempat adalah sifatus sabungiyah. Ada karakter sifat kebuasan di dalam diri kita. Mana sifat kebuasan dalam diri kita itu? Dalam diri kita apa? Ada amarah, ada dendam, ada iri, kadang mempermalukan orang, kadang kita dengki terhadap sesama manusia. Karena adanya potensi buruk dalam diri manusia, sifat kebuasan ini membenci, mendengki, dan itulah yang terjadi pada pembunuhan pertama Qabil dan Habil terhadap saudaranya karena rasa dendam atas apa yang dinikmati oleh Habil. Adanya sifat buruk di dalam manusia ini, Allah kemudian membuat syariat yang lain untuk mengikis sifat-sifat itu. Kenapa kemudian ada sifat wa'fu amman zalamaka? Maafkanlah orang yang pernah menzalimi dirimu. Itu sulit, Pak. Yang diperintahkan oleh Allah itu bukan meminta maaf terhadap orang yang pernah kita zalimi. Tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah wal 'afina 'anin nas, maafkanlah orang yang pernah menzalimimu. Tapi ini kadang susah kita lakukan. Karena ada rasa amarah, ada rasa sakit hati. Boleh jadi seseorang memaafkan orang lain, tapi tidak akan pernah menghapus luka yang ada di dalam diri manusia, dan itu sangat manusiawi. Dan hati-hatilah bahwa hati yang pernah kita lukai, orang yang pernah kita permalukan, orang yang pernah kita jatuhkan harga dirinya, itu adalah hati yang paling dekat dengan Allah untuk mengadu kepada Allah. Hadirin sekalian, makanya Imam Ali radhiyallahu anhu katakan, jangan kita pernah mengambil keputusan itu dalam keadaan marah, dan jangan juga berbuat janji kepada orang di saat kita gembira. Karena kapan kita mengambil keputusan di saat marah, sebenarnya itu adalah keputusan yang emosional. Dan jangan pernah berjanji ke orang lain di saat kita dalam keadaan bergembira. Karena bisa jadi di saat kita sedih, kita melupakan janji itu. Hadirin sekalian, karena itulah Al-Quran mendorong kita untuk mendekatkan kepada kebaikan. Bagaimana caranya? Allah membuat aturan-aturan itu. Itulah sebabnya, hadirin sekalian, saya ingin mengutip satu ungkapan dari ulama kita untuk menggunakan akal dan hati kita. Kata ulama mengatakan, kalau akal itu sudah mati, hilanglah kebaikan. Kenapa? Kalau akal kita, kewarasan kita tidak gunakan, maka hilanglah kebaikan. Kita tidak akan pernah lagi bijak mengambil keputusan. Kita tidak akan pernah bisa lagi memilah mana yang baik dan buruk. Tetapi kalau hati mati, hilanglah kebijaksanaan. Kenapa? Karena hatilah yang bisa merasakan kebaikan itu. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW katakan istafti qalbaka, tanyalah pada dirimu sendiri. Yang jelas hadirin sekalian, apapun yang dibuat oleh ajaran Islam sesungguhnya ingin memastikan bahwa manusia harus bahagia, mendapatkan kebahagiaan. Dengan cara apa? Allah membuat semua syariat, ada larangan, ada haram, ada kebolehan, ada wajib dan sunnah. Itu dilakukan oleh ajaran kita untuk memastikan bahwa manusia harus bahagia dan selamat hidupnya. Mudah-mudahan hadirin sekalian, apa yang kita sampaikan, bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Doa kita semua adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah kita gunakan akal sehat kita sebagai
anugerah besar yang diberikan oleh Allah, dan kita menggunakan hati kita untuk dekat dengan Allah kepada tak ada orang yang bahagia akalnya, bahagia hatinya kalau jauh dari ajaran agama, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.